Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang suka punya banyak pilihan? Mau main apa? Mau makan apa? Mau belajar apa? Wah, rasanya senang sekali ya bisa memilih. Tapi, tahukah kalian? Tuhan mau saat kita memilih, kita tidak hanya memilih apa yang kita suka, tapi juga apa yang benar, berguna, dan membangun orang lain. Yuk, hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana memakai kebebasan memilih kita dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Kita berdoa dahulu. Terpujilah Tuhan yang mengarahkan kami pada kehidupan benar melalui firman Tuhan. Kiranya pengertian kami dapat mendorong semangat kami melakukan pilihan-pilihan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Amin. Hari ini, Minggu 18 Mei 2025, dengan tema Mengejar yang Benar dan Membangun. Dari bahan Alkitab 1 Korintus 10 ayat 23. Adik-adik, ada sebuah cerita. Pada suatu hari, Niko pergi ke taman bermain. Di taman itu ada banyak pilihan permainan. Ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lapangan bola. Ibunya berkata, Niko bebas memilih mau main apa saja. Tapi ingat ya, pilih yang baik dan tidak mengganggu teman. Niko berlari ke ayunan. Tapi dia lihat ada banyak anak kecil antri. Niko berpikir,
Kalau aku langsung main, anak-anak kecil itu pasti sedih. Lalu Niko melihat lapangan bola. Hanya satu orang yang bermain di sana. Akhirnya, Niko memutuskan bermain bola dahulu sambil menunggu giliran ayunan. Ketika ibunya melihat, ibu Niko tersenyum dan berkata, "Itu baru namanya memakai kebebasan dengan baik." Niko bebas memilih, tapi Niko juga memilih yang membuat semua orang senang. Niko merasa senang di dalam hatinya karena dia tahu dia sudah membuat Tuhan dan teman-temannya bahagia. Firman Tuhan hari ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang menghadapi permasalahan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Di Korintus ada banyak orang yang menyembah berhala, yakni dewa-dewi yang dibuat seperti patung-patung. Adik-adik, patung-patung itu disembah oleh orang-orang Korintus dengan membawa persembahan berupa daging hewan. Nah, daging-daging korban persembahan itu dijual ke pasar oleh petugas-petugas kuil berhala. Hal ini menimbulkan kebingungan di antara jemaat yang baru saja menjadi Kristen. Ada jemaat Kristen yang membeli daging itu, memasak dan memakannya. Namun ada juga yang mempermasalahkan bahwa makanan itu sudah menjadi berhala sebab sudah dipersembahkan kepada berhala, sehingga melarang untuk membeli daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Pasti bingung dan tergodalah mereka untuk kembali ke penyembahan berhala ya adik-adik. Apakah nasihat Paulus menghadapi persoalan itu? Paulus menuliskan, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Apakah maksudnya perkataan itu ya adik-adik? Paulus hendak mengingatkan orang Kristen di Korintus tentang kebebasan dalam Kristus. Bahwa kebebasan memilih yang kita miliki haruslah dipakai dengan hikmat dan kasih. Tidak semua hal yang boleh dilakukan itu benar-benar bermanfaat. Ada tindakan yang bisa merugikan sendiri atau juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi, Paulus mengajarkan prinsip jangan hanya berpikir boleh atau tidak, tapi pikirkan juga apakah itu benar-benar berguna, apakah ini membawa kebaikan dan membangun persekutuan. Jadi Paulus mengajar tentang kebebasan memilih bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan orang lain. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema minggu hari ini, mengejar yang benar dan membangun. Kita diarahkan untuk mengejar. Apa artinya mengejar? Mengejar yang dimaksud adalah berusaha keras melakukan dan segera atau secepat mungkin. Sama seperti kita mengejar garis finish saat lomba lari. Apa yang kita kejar? Yakni hal-hal benar, berguna, dan membangun. Jadi, kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita miliki bukanlah untuk berbuat sesuka hati, melainkan untuk membentuk hati, untuk melakukan yang Tuhan ingini. Mari kita berdoa. Termulialah Tuhan yang telah mengajar tentang kebebasan, bukan untuk berbuat sesuka hati, melainkan bertindak yang benar, berguna, dan membangun. Tolonglah kami mengejar hal-hal yang Tuhan ingini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu perhatikanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang telah kamu lakukan. Waktunya aktivitas adik kakak sekolah minggu. Untuk aktivitas minggu ini kita kembali menggunakan lembar aktivitas yang bahannya boleh kamu print out karena filenya sudah kami sisipkan di kolom deskripsi. Kita butuh gunting, lem atau double tip, lalu pembolong kertas, dan kemudian tali atau pita nanti untuk menggantungkan hiasan kita. Oh iya, kalau tidak punya tali atau pembolong kertas,
adik kakak sekolah minggu boleh pakai stick nanti untuk pegangannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mari menggunting pola yang ada di dalam lembar aktivitas ini. Langkah berikutnya, sekarang adik dan kakak mari lihat tulisan-tulisan ini. Kata stop tentu harus berpadanan atau harus diletakkan pada warna lingkaran berwarna merah. Lalu kalau wait, pertimbangkan akibat perbuatanmu atau hati-hati. Kira-kira pada lingkaran warna apa ya? Ya, warna kuning. Dan yang terakhir, go. Mari lakukan perbuatan yang berguna dan membangun. Ini harus kita tempelkan pada warna hijau. Nah, setelah ketiganya ditempelkan, lalu pasanglah ini di bagian rambu perbuatanmu. Merah, kuning, hijau. Mari kerjakan adik kakak sekolah minggu. Langkah terakhir, mari satukan dua gambar ini, seperti ini. Jika kamu menggunakan stick, taruhlah stick pada bagian tengahnya. Setelah ditempel, buatlah lubang pada bagian atas, lalu masukkan pita atau tali untuk menggantungkannya. Bawa pulang, lalu letakkan di rumah sebagai rambu perbuatan, agar kamu tahu bahwa kita harus menjadi anak-anak yang mau mengejar hal-hal berguna dan membangun. Selamat mengerjakan aktivitas adik kakak sekolah minggu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.